Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta film misteri yang lagi nonton layar tancap, semoga kalian semua baik-baik saja. Kita nonton bareng film misteri sambil pakai headset, tutup pintu dan jendela rapat-rapat. Siapkan mental dan layar tancap pun dimulai. Kali ini saya akan bahas alur cerita film yang berjudul Satu Suro. Film Satu Suro adalah film hantu Indonesia tahun 2019 yang dibintangi oleh Citra Kirana dan Nino Fernandez. Film ini yang tayang perdana pada tanggal 7 Februari 2019. Satu Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro yang adalah 1 Muharram di kalender Hijriahnya. Untuk umat Islam, Satu Suro atau 1 Muharram adalah hari baik sebagai tanda Hijriah dari yang batil menuju yang hak. Namun sebagian masyarakat mempercayai mitos akan tingginya energi spiritual. Ada perpindahan waktu yang terjadi membuat para arwah kembali gentayangan. Bahkan sebagian masyarakat tertentu menganggap bahwa malam Satu Suro adalah sebuah hari raya atau lebaran bagi para arwah dan makhluk halus. Di video kali ini saya akan bahas film horor Indonesia paling serem banget yang berjudul Satu Suro. Di mana film ini menceritakan tentang wanita yang bernama Lastri yang ingin membunuh bayi yang dilahirkannya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Dan Lastri sendiri tidak mau bayinya menjadi budak setan di alam arwah karena tumbal pesugihan kelompoknya. Yang mana sebenarnya bayinya tidak dibawa ke rumah sakit, melainkan disembunyikan oleh suaminya. Karena nggak tega anak lanang semata wayang dijadikan tumbal pesugihannya. Lastri pun masuk ke ruang NICU. Di mana ruang NICU adalah tempat untuk merawat bayi yang baru lahir dan mendapatkan perhatian khusus dari para medis. Di situ pun Lastri sadar dan segera mencari bayinya tersebut. Namun para medis menghalangi Lastri yang hendak mengambil bayinya hingga Lastri mengamuk dan tak karuan. Membabi buta menghantam semua tenaga medis hingga akhirnya Lastri berhasil masuk ke ruang NICU. Tim medis pun berhamburan lari ketakutan karena Lastri mengamuk dan tak ada yang bisa menahannya. Lastri pun menghampiri salah satu bayi dan menggendongnya. Namun di balik jendela ada salah satu dokter yang mencoba menenangkannya. Namun Lastri tidak menghiraukannya. Lastri pun menatap bayinya sambil menangis dan di tangan kanannya memegang pisau kecil. Tanpa berpikir panjang, Lastri pun langsung segera membunuh bayinya. Sontak saja dokter yang berada di balik jendela melihat Lastri membunuh bayi tersebut teriak ketakutan dan berkata bahwa itu bukan bayinya. Lastri pun terkejut dan akhirnya Lastri pun membunuh semua bayi yang ada di ruangan NICU tanpa tersisa. Semua tenaga medis langsung masuk ke ruang NICU ingin menenangkan Lastri. Namun Lastri malah memecahkan botol alkohol dan membakar ruangan NICU dan akhirnya dia terbakar bersama para tenaga medis dan bayi yang dibunuhnya. Kejadian itu pun terjadi di tanggal 18 Oktober 1982 pada malam Satu Suro. Kisah berawal sepasang suami istri yang baru saja menikah yang bernama Bayu dan Dinda. Bayu sebagai seorang penulis dan menjual buku hasil tulisan tangannya. Namun pada saat itu penjualannya sedang tidak membaik. Bayu pun mendatangi omnya berniat untuk meminta modal sewa rumah dan modal usaha penjualan bukunya. Dan akhirnya omnya tersebut memberikan sebuah rumah kesayangannya dengan harapan Bayu bisa fokus menulis dan Dinda nyaman menjalani hari kehamilannya. Bukan hanya rumah, omnya juga memberikan uang untuk bekal dia dan istrinya
selama tinggal di rumah baru omnya tersebut. Sesampainya di sana, awalnya Bayu dan Dinda tidak berpikir yang aneh-aneh. Mereka merasa nyaman tinggal di rumah omnya tersebut. Hingga suatu hari, Dinda pergi ke pasar hendak membeli bunga sedap malam. Namun bunga tersebut tidak ada satupun yang menjual. Yang ada malah bunga melati yang banyak dijual di pasar itu. Dinda pun merasa heran karena hanya bunga melati yang banyak dijual. Dan akhirnya pedagang bunga itu menjelaskan bahwa sebentar lagi malam 1 Suro, yang mana tradisi warga sekitar mempersiapkan sesajen untuk menyambut malam 1 Suro. Penjual tersebut menyarankan Dinda untuk segera menyiapkan sesajen itu. Namun Dinda bingung dan akhirnya penjual tersebut menanyakan asal Dinda dari mana. Dinda pun menjawab bahwa dia tinggal di rumah kayu dekat Telaga Hijau. Sontak penjual tersebut kaget karena dia tahu bahwa rumah tersebut bekas ditempati Lastri. Penjual tersebut langsung bergegas membereskan dagangannya. Pagi hari di saat Bayu berangkat kerja, Dinda pun menelpon orang tuanya. Ketika sedang asik telepon, Dinda melihat ayunan yang berada di halaman bergerak sendiri. Dinda pun segera menutup teleponnya untuk memastikan apa yang dia lihat. Malam harinya Dinda sudah merasa ingin melahirkan, langsung telepon Bayu untuk segera pulang. Sesampai di rumah, Bayu pun segera membawa Dinda ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, lalu Bayu meminta perawat dan dokter untuk segera menangani Dinda yang ingin melahirkan. Namun wajah daripada perawat dan dokter sangat pucat sekali. Bayu pun tak menghiraukannya. Ketika Bayu sedang mengisi formulir pendaftaran, dia melihat jam dinding menunjukkan jam 3 pagi. Sedangkan di jam tangan yang dia pakai menunjukkan jam setengah 9. Bayu pun tetap fokus dan terus mengisi formulirnya. Setelah selesai, Bayu menghampiri Dinda yang sudah terbaring di ruang melahirkan. Di situ Dinda menceritakan keanehan yang terjadi selama dia berada di rumah bambu tersebut. Dan Dinda meminta pada Bayu setelah melahirkan untuk tidak kembali lagi ke rumah tersebut. Karena Dinda gak mau sesuatu hal aneh terjadi lagi. Dan akhirnya Bayu pun mengikuti permintaan Dinda. Di situ Bayu langsung bergegas pulang yang berniat untuk membereskan pakaian mereka. Keanehan pun dirasakan Dinda di rumah sakit itu dengan melihat sosok wanita berpakaian dokter di balik jendela dan melihat dokter yang sedang menghantamkan kepalanya ke tembok. Dinda pun mulai panik sambil berbaring dan memanggil suster. Namun tidak ada suster yang mendengarnya. Akhirnya Dinda pun turun dari tempat tidurnya, berjalan keluar ruangan tersebut dengan memanggil-manggil suster. Namun usaha Dinda pun sia-sia, tidak ada suster yang datang merawatnya. Karena memang rumah sakit tersebut sudah lama tidak difungsikan semenjak kebakaran yang terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sementara Bayu yang sedang beres-beres baju di rumahnya dikejutkan dengan suara dan bayangan anak kecil yang berlari-lari. Setelah dicari ke setiap ruangan, namun anak kecil tersebut tidak ada. Dan akhirnya Bayu pun lanjut menuju mobil hendak kembali ke rumah sakit lagi. Saat Bayu berangkat, tiba-tiba muncul sosok nenek tua yang memandang ke arah Bayu. Seketika itu pula Bayu langsung tancap gas. Sementara di rumah sakit, Dinda masih berkeliling mencari bantuan dari para suster yang ternyata suster itu semuanya adalah hantu. Dinda pun ketakutan ketika didatangi hantu dokter. Sementara Bayu di perjalanan dari rumah menuju rumah sakit berhenti di warung makan pinggir jalan. Hendak membeli makan, namun tukang warung mengatakan bahwa warungnya sudah tutup.